kan ada sampah tuh di bawah. Ih, manusia satu nih buang sampah sembarangan, Kak. Hei, lu ini anak nih, lu mengerti kok sudah bahasa manusia nih? Sudah dari kemarin be peringatin lu jangan buang sampah di sembarangan tuh di bawah ada sampah tuh, ada sampah tuh. Halo teman-teman, setelah menyaksikan video atau cuplikan drama yang sebelumnya sudah ditayangkan, teman-teman pasti sudah sedikit memahami bahwa sebenarnya teori perspektif pragmatis ini dalam prakteknya sudah sering kita lakukan setiap hari. Nah, teman-teman pasti ingin tahu mengenai kelanjutan dan seperti apa sih teori perspektif pragmatis ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Yang pertama kita lihat pengertian dari teori perspektif pragmatis yang dilihat dari asal katanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktis mempunyai arti bersifat praktis dan berguna bagi umum, atau bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan atau kemanfaatannya. Secara sadar atau tidak, berdasarkan teori perspektif pragmatis ini, kita bisa melihat perilaku seseorang hanya dengan berkomunikasi dengan orang tersebut. Bagaimana sifatnya, karakternya, atau kesehariannya, seperti apa, kita akan dapat mengetahuinya. Yang terpenting di sini adalah adanya interaksi antara komunikator dan komunikan. Yang berikut adalah sejarah dari teori perspektif pragmatis. Pragmatisme ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata pragma yang artinya perbuatan atau tindakan, dan isme yang artinya aliran, paham, atau ajaran. Jadi pragmatisme merupakan ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya yaitu faedah atau manfaat. Filsafat pragmatis ini pada awalnya dibangun tidak untuk memberikan penjelasan tentang pendidikan, melainkan murni menanggapi permasalahan tentang pengetahuan. Filsafat empirisme yang pertama kali dideklarasikan oleh Aristoteles ini merupakan akar dari pragmatisme, lalu diteruskan oleh David Hume dan kawan-kawan, sehingga sampailah kepada para pemikir-pemikir pragmatisme lain. Suatu teori atau hipotesis dianggap benar oleh pragmatisme jika membawa suatu hasil. Maksudnya yaitu suatu teori adalah benar jika teori itu bisa diterapkan. Masuk ke bagian pandangan tokoh pragmatisme terkait pragmatisme itu sendiri. Pertama, pandangan Charles Sanders Peirce. Pendapat Charles adalah bahwa apapun yang berpengaruh bisa dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain juga, ia mengatakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan cara manusia untuk memecahkan masalah. Dalam pandangannya, pragmatisme berdasarkan pada gagasan bahwa setiap konsep harus memiliki konsekuensi praktis dan dapat dimengerti, dengan asumsi bahwa nilai dari konsep tergantung pada hasilnya. Kemudian pandangan John Dewey mengenai pragmatisme itu sendiri adalah bahwasannya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga mengatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Kemudian pandangan William James terkait pragmatisme itu sendiri. James mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah realitas yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Pandangan pragmatisme. Ada 3 pandangan pragmatisme. Yang pertama, metafisika, yang kedua, epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Kita beralih pada yang pertama, yaitu metafisika. Pragmatisme menurut metafisika merupakan realita, bukanlah hal yang abstrak, dan hanya pengalaman biasa yang dapat berubah-ubah dan terus berubah seiring berjalannya waktu. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab atas lingkungan dan realitas hidup. Hidup akan lebih mudah jika kita sebagai manusia mau mempelajari isu serta makna yang terkandung di dalam realitas hidup. Ada 4 tema pokok pragmatisme. Yang pertama, esensi realitas adalah perubahan. Mengartikan bahwa pragmatisme adalah perubahan dari hal yang rumit menjadi hal yang lebih praktis. Yang kedua, hakikat sosial dan biologis manusia yang esensial. Artinya, sejatinya manusia membutuhkan hal-hal yang praktis. Yang ketiga, realitas value, yaitu pragmatisme mempunyai nilai dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir adalah penggunaan integrasi secara terus-menerus. Ini berarti perubahan akan terjadi secara terus-menerus. Saya akan menjelaskan terkait dengan epistemologi. Epistemologi lebih ke arah
sains pragmatis yang mengklaim bahwasannya manusia selalu mempunyai rasa keinginan untuk meneliti dan tidak mau menerima suatu produk jika produk tersebut belum teruji. Untuk memecahkan masalah tersebut, manusia harus memiliki pengalaman-pengalaman dalam meneliti serta memiliki alat untuk mencari sebuah solusi dari akar masalah-masalah penelitian. Pragmatis menunjukkan kepada kita bahwa tujuan berpikir adalah untuk kemajuan hidup. Baik, selanjutnya 5 cara menurut Dewey dalam Winnie Rochdale. Yang pertama ada indeterminate atau situasi tegang. Yang kedua ada diagnosis atau mencari penyebab timbulnya masalah. Yang ketiga ada hipotesis atau gagasan, ide informasi untuk dikumpulkan. Yang keempat ada hipotesis testing, yaitu membandingkan informasi untuk dipraktekkan atau diuji. Selanjutnya yang kelima ada evaluation, yaitu mengkaji ulang apakah ada kesalahan pada poin-poin sebelumnya. Selanjutnya ada aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai adalah relatif atau situasional. Kaidah moral dan etika itu tidak tetap, selalu berubah sesuai situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan kemajuan iptek. Pendekatan pragmatisme terhadap nilai benar, salah, baik atau buruk, itu didasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bukan didasarkan pada teori. Baik, selanjutnya model teori pragmatis. Yang pertama, teori-teori dalam perspektif ini bersifat pragmatis, di mana tindak tertentu seseorang dalam proses komunikasi mendahului tiap tindakan dan disusul oleh tindakan lainnya, atau interaksi dan interaksi ganda. Apabila berulang akan menghasilkan sebuah pola. Yang kedua, karakteristik komunikasi adalah pola, interaksi, fase, dan siklus. Selanjutnya yang ketiga, lokus perhatiannya adalah perilaku atau tindakan yang dijalankan oleh para individu dalam sebuah sistem komunikasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif pragmatis dalam komunikasi, yang mana aspek pragmatis komunikasi berpusat pada perilaku komunikator sebagai komponen yang tidak bisa lepas dari kenyataan atau fakta-fakta yang memang sudah terjadi tanpa adanya rekayasa atau manipulasi, yang mana dalam perspektif pragmatis komponen yang dimaksud adalah sesuatu yang tampak ketika kita sedang berkomunikasi. Selanjutnya, dalam komunikasi, perspektif pragmatis juga akan membawa kita melihat komunikasi tidak hanya dengan satu sudut pandang, melainkan berbagai sudut pandang. Melalui perspektif pragmatis, kita juga dapat mengetahui bahwa fokus dari pragmatis ini adalah melihat komunikasi berasal dari sesuatu yang tampak, karena satuan komunikasi dalam perspektif ini yang paling mendasar adalah tindak perilaku atau tindak yang dijalankan baik secara verbal maupun non-verbal oleh seseorang dalam peristiwa komunikatif secara praktis sesuai dengan sifat umum pragmatis sendiri, yaitu bersifat praktis dan juga dapat bermanfaat atau bernilai untuk sosial. Karena pragmatis sendiri berarti perspektif yang menitik beratkan pada tindakan yang dapat menjadi kegunaan atau bernilai, karena pada dasarnya perspektif pragmatis lebih mengamati komunikasi sebagai suatu sistem sosial di dalam kelompok. Dalam pengamatan yang lebih fundamental, kita dapat melihat bagaimana komunikasi berfungsi sebagai tindakan komunikatif untuk kemudian diulang lagi pada waktu yang lain. Sehingga komunikasi dalam perspektif pragmatis ini dapat menjadi perubahan yang bernilai atau berguna selain menjalin satu hubungan yang baik, namun juga berfungsi untuk membangun sifat dan eksistensi dari sistem sosial yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi pragmatis. Perlu diketahui, implikasi pragmatis ini bisa dikatakan untuk menyampaikan suatu makna dari suatu kebahasaan kepada penutur dalam suatu percakapan. Dalam implikasi pragmatis ini ada beberapa poin penting, diantaranya yaitu eksternalisasi. Eksternalisasi dalam pengertian komunikasi adalah perilaku yang dapat ditangkap oleh indera dalam suatu tindakan komunikatif. Yang dalam arti, ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita tidak harus mengomunikasikan sesuatu hal dengan menggunakan bahasa, melainkan kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang dapat dimengerti oleh orang lain. Lalu bagaimana orang mengerti dengan bahasa tubuh yang kita sampaikan? Yaitu dengan menggunakan suatu simbol yang dapat dia pahami dan yang dia ketahui juga. Dan hal ini bertujuan untuk kepraktisan dalam komunikasi. Dan yang kedua yaitu ada probabilitas stokastis, yaitu tidak menunjukkan adanya kecenderungan. Yang ketiga, meramalkan namun hanya menentukan probabilitas terhadap suatu kejadian yang akan timbul. Yang keempat ada praktik analisis kualitatif, mencakup atau mengelompokkan semua. Yang kelima ada tindakan komunikasi yang dilaksanakan pada perilaku komunikatif. Yang keenam ada sifat waktu yang kompleks, merupakan unsur penting dalam perspektif pragmatis. Yang ketujuh ada komunikasi interpersonal, masa dibedakan secara fundamental pada tingkat sosiologis. Yang berikut ada pragmatis dalam pendidikan. Nah, proses pendidikan dalam pragmatis ini yaitu bertujuan untuk memberikan suatu pengalaman yang empiris kepada anak didik sehingga terbentuk pribadi yang belajar. Dan perlu diketahui bahwa proses demikian akan berlaku sepanjang hayat. Maka dalam pembelajaran ini, maka anak didik akan terus belajar, serta membuka cara-cara baru, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berjalannya waktu, maka akan semakin banyak kepraktisan yang akan datang.